Haleluya, puji Tuhan. Kita akan masuk langsung dalam firman Tuhan. Kita baca di dalam Ibrani pasal 6 ayat 13 dan ayat 14. Ibrani pasal 5, maksud kami Ibrani 5 ayat 13 dan ayat 14. Kitab Ibrani 5 ayat 13 dan 14. Kita hormati pembacaan firman Tuhan. Kita baca sama-sama dua ayat ini. 2, 3. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin, puji Tuhan. Dalam ayat ini kita melihat Rasul Paulus menegur jemaat-jemaat orang Ibrani pada waktu itu. Dan dia tidak hanya menghimbau, tapi dia memberikan teguran kepada mereka. Sebab kalau kita melihat di dalam ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Kalau ditinjau dari waktu kamu menjadi orang percaya kepada Tuhan, kamu sudah lama menjadi orang percaya, kamu sudah lama menjadi orang Kristen, kamu sudah lama berbakti, kamu sudah lama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi dalam ayat ini, maka sampai saat ini, maka kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Yang mereka selalu dambakan setiap kali firman Allah disampaikan, mereka mendambakan bahwa mereka ingin mendengarkan firman Allah yang seperti susu. Apa arti susu itu? Itu makanan-makanan yang lembut, makanan-makanan yang lembek. Dalam arti rohani, itu makanan-makanan yang lembut itu hanya mau mendengarkan firman Allah yang baik-baik saja, yang tidak menyinggung-nyinggung dosa, hanya mau mendengarkan firman Allah yang menyatakan pertolongan, menyatakan berkat, menyatakan mujizat-mujizat daripada Tuhan, sehingga mereka hanya terbiasa dengan semua itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Rasul Paulus, kepada orang-orang Ibrani ini, dikatakan bahwa kamu masih memerlukan susu. Suwe sila dari orang Kristen, lawas sila dari orang Kristen. Kenapa tekan sekir silaku masih pengen firman Tuhan yang lembut, yang lembek, bapak sila lungu firman Allah, si keras sila tersinggung. Nah ini sudah tidak mau menerima makanan yang keras. Lalu dikatakan dalam ayatnya yang ke-13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Ini sangat fatal sekali, saudara. Orang Kristen di Ibrani itu, mereka itu yang hanya suka makanan lembut, makanan lembek-lembek yang tidak menyinggung-nyinggung begitu. Maka mereka sampai kapanpun mereka tidak akan memahami kebenaran, tidak akan mengerti kebenaran daripada Allah.
dan jangan engkau menjual. Alkitab katakan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 di situ dikatakan bahwa jikalau kita percaya kepada Yesus, lalu kita percaya kepada firman Tuhan, kamu akan menjadi murid-muridku. Lalu kamu akan mengerti tentang kebenaran. Lalu kata Yesus terusnya, dan kalau kamu mengerti akan kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan membebaskan kamu dari segala dosa, dari segala kejahatan, dari segala ikatan belenggu-belenggu dari kuasa kegelapan. Jikalau kita percaya kepada Yesus, lalu kita jadi murid-muridnya, maka kamu akan mengerti akan kebenaran. Lalu kebenaran itu, Alkitab Yesus katakan, akan memerdekakan engkau, membebaskan engkau dari segala belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu iblis yang jahat itu. Tapi kalau orang hanya memerlukan makanan-makanan yang susu, makanan-makanan firman Allah yang lembut-lembut, kapan dia akan dibebaskan dari ikatan belenggu kuasa kegelapan? Dia tidak akan pernah hidup merdeka. Dia selalu dalam gungkungan iblis, dalam penjajahan daripada iblis terus-menerus. Mengerikan kalau menjadi orang Kristen model seperti ini. Dia tidak akan dapat merdeka. Kemanapun dia pergi, dia terikat oleh belenggu dosa, mengikat dia. Sebab dia tidak memiliki kebenaran. Yesus tegas katakan, kebenaran Allah kalau ada dalam kehidupan kita, kebenaran Allah membebaskan kita, memerdekakan kita. Kita melihat ada contoh di dalam Alkitab, saudara, yang sangat menyedihkan. Dalam 1 Korintus pasal 3, di situ firman Allah mengatakan mulai ayat 1 kepada jemaat Korintus, hai dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang diberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Miris jemaat di Korintus, Rasul Paulus katakan, aku belum bisa kasih makanan keras kepada kamu, karena kamu itu hanya pengen makan susu baik, makanan-makanan yang lembut, lembut saja, yang mengenakkan kuping saja itu. Maka itu sebabnya mereka itu mendapat predikatnya apa? Manusia duniawi, bukan manusia rohani. Dikatakan dalam ayat ini, maka susulah yang kuberikan kepada kamu, bukanlah makanan yang keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Bahkan kita dalam firman Tuhan si keras yang akan menyinggung sini sana, sila nyewotin kita, sila menerima, sila tersinggung, sila ditekan di gereja. Bisa seperti itu. Isi hati daripada Paulus, aku ingin sekali membawakan firman Allah yang keras, yang akan membawa kamu kepada kemerdekaan, membawa kamu kepada hidup yang kekal. Tapi sila ditekan. Kamu hanya pengen makanan yang susu aja. Tapi puji Tuhan, di tempat ini tidak, saudara. Amin. Sejak dulu saya suka diberikan Tuhan oleh Roh Kudus pernyataan-pernyataannya, sebab saya temukan hanya makanan keras ini yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran, memerdekakan kita, dan akan membawa kita ke dalam kerajaan surga. Di dalam jemaat Korintus ini, kamu belum dapat
Ini dilema, saudara. Saya katakan dilema orang Kristen akhir zaman ini. Karena banyak kita menemukan, saudara, pengajaran-pengajaran yang disampaikan hanya menyampaikan makanan-makanan yang lembut-lembut saja. Mereka takut memberikan makanan yang keras. Takut nanti jemaatnya marah, jemaatnya tersinggung, lalu mereka tidak mau ke gereja. Apalagi kalau dia konglomerat, dia orang kaya, waduh, dia akan tersinggung kalau saya akan terking, saya bawakan dosa dan sebagainya. Ini dilema. Tetapi berbahaya, saudara. Berbahaya. Sebab apa? Sebab pengajar yang seperti itu bukan mengajarkan kebenaran firman Tuhan hanya untuk enak didengar, tapi Tuhan itu sedih. Tuhan sedih karena Tuhan ingin menuntut hamba-hamba Tuhan mengajarkan firman Allah yang benar, mengajarkan firman Allah sesuai dengan perintah dari Tuhan. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab bahwa bagaimana cara dari Tuhan mengajarkan kita, yaitu kita temukan di dalam 2 Timotius pasal 4. Di situ dikatakan begini, 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16, 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah, itulah firman Tuhan, memang bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan orang, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ini dikatakan firman Allah itu diberikan oleh Allah pertama kali itu bermanfaat untuk apa? Mengajar kita. Kita banyak kekurangan, banyak kebodohan, kita banyak yang kita tidak mengerti tentang firman Tuhan. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu, tetapi firman Allah itu diberikan oleh Tuhan, lalu disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang diberikan hikmat, diberikan roh pengetahuan, diberikan urapan, diberikan marifat oleh Tuhan. Untuk apa? Mengajar akan orang-orang Kristen, mengajar akan jemaat-jemaat itu supaya mengerti siapakah Allah itu, supaya mengajar ada neraka yang membawa kebinasaan, ada surga yang penuh dengan kesenangan. Mengajar kita, sebab kalau tidak diajar oleh firman Allah, siapa yang akan mengajar kita? Tidak ada. Jadi firman Allah itu fungsinya yaitu mengajar, memberikan pengetahuan, memberikan pengertian kepada kita, sehingga kalau kita memahami, mengerti, maka kita melakukan firman Allah itu. Lalu dikatakan firman Allah itu juga menyatakan kesalahan orang. Menyatakan kesalahan orang. Jadi firman Allah itu dia tidak lihat dulu orang. Waduh, bagaimana ya saya akan sampaikan kesalahan ini atau tidak? Tidak. Dikatakan dalam ayat ini menyatakan, memberitahukan kesalahan. Manusia tidak banyak kesalahan. Ya, kita manusia belumlah sempurna. Kita manusia banyak kebodohan yang seringkali sengaja atau tidak sengaja kita lakukan. Bahkan pun setelah kita menjadi orang Kristen, banyak kali sadar ataupun tidak sadar kita melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa membuat Tuhan sedih, membuat Tuhan kecewa. Tapi firman Allah disampaikan itu dikatakan di sini menyatakan kesalahan, memberitahukan kamu ini sudah salah, jalan kamu sudah keliru, perbuatan kamu itu sudah tidak benar. Stop, jangan begini, jangan begitu. Menyatakan kesalahan. Bagi kita sebagai yang dikatakan di sini menyatakan kesalahan, kita berkata terima kasih Tuhan.
saya boleh ditegur oleh firman Tuhan. Saya memang bersalah. Kita terima ini dan memperbaiki akan diri kita. Ya, seringkali manusia sulit untuk memperbaiki kesalahan. Seringkali manusia atau orang lain kita mungkin berpikir, siapa kamu negur saya? Tapi kalau firman Tuhan yang menegur, kita tidak bisa melawan. Sebab firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Haleluya. Dia menyatakan kesalahan. Artinya kalau kita ditegur karena kita berbuat salah, bukannya kita marah, akan kita tersinggung, malah kita mengucap syukur bahwa Tuhan mengasihi saya sehingga Dia menyatakan perbuatan kesalahan saya. Lalu dikatakan lagi berikutnya, dan memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan. Kelakuan itu apa? Itu sifat kita. Ya, sifat kita. Sifat kita manusia ini seringkali saudara-saudara menyakiti hati Tuhan. Sifat kita manusia buruk seringkali tanpa kita sadari. Apalagi kalau sampai sudah menjadi karakter dari seorang. Kalau sifat itu masih mungkin agak mudah sedikit, tapi kalau sudah menjadi karakter, waktu itu bahaya. Kalau karakter yang baik, positif, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah menjadi karakter yang jelek, sifat yang buruk, waktu itu sudah bahaya itu. Ya, firman Allah itu memperbaiki kelakuan. Manusia itu, saudara, tanpa sadar seringkali kelakuan kita. Jangankan sama Tuhan, sama suami saja, sama istri saja, sama orang tua, sama anak saja, sama tetangga saja, seringkali sudah menjengkelkan. Apalagi diikat oleh Tuhan, namun seringkali kita tidak sadar. Karena apa? Karena namanya sifat ini, namanya karakter ini, itu sudah nempel di dalam diri kita. Wah, karakternya nyewok, ya, sifatnya marah terus. Marah boleh, tapi jadi pemarah itu sudah tidak bagus. Ya, sifatnya akas teman, itu karakternya waduh angel. Orang banyak bilang begini. Tapi anehnya manusia yang sudah memiliki karakter sifat yang negatif seperti itu masih saja dipelihara. Ada yang berkata begini, ya memang saya udah begitu, ya memang sifat saya udah saya pengen mengkonon si Pepe. Wah, ini seringkali yang muncul di dalam kehidupan kita manusia. Jadi seolah-olah kita membenarkan kelakuan kita, sifat kita atau karakter kita, apa yang sudah terbentuk itu mungkin dari kecil, remaja sampai besar, itu kita pikir ya itu sudah betul, orang bisa memaklumi. Tetapi kalau itu merupakan suatu kelakuan, itu merupakan suatu sifat, itu merupakan suatu karakter yang tidak baik, jangankan di tetangga saja, di orang saja, di keluarga kita saja udah kesel, apalagi Tuhan. Saya menyampaikan firman Allah ini, saya juga mengoreksi akan diri saya. Saya setiap hari, setiap saat terus bergumul. Untuk apa? Untuk membangun kelakuan yang baik, untuk membangun sifat yang baik, untuk membangun karakter yang baik yang menyenangkan hati dari Tuhan. Sebab kita sadar kita memang banyak kekurangan. Kita sadar banyak sifat kita, banyak kelakuan kita yang menjengkelkan orang, terlebih kepada Tuhan. Tapi firman Allah itu mengatakan, firman Allah itu datang dengan fungsinya, Dia akan memperbaiki kelakuan kita. Biarlah pada pagi hari ini, sementara kita sedang mendengar firman Allah, ada Roh Kudus yang mengurapi kita, dan Roh Kudus akan memberitahukan tentang sifatmu, tentang kelakuanmu, karaktermu yang tidak baik. Tinggalkan saat kita dengar firman Allah ini. Amin.
Sebab apa? Itu merugikan. Itu sebabnya firman Allah itu disampaikan, diberitakan firman Allah, supaya kita memiliki kelakuan yang baik, sifat yang baik, karakter yang baik, dan yang menyenangkan Tuhan. Ada orang berkata begini, waduh, saya punya karakter yang kurang baik, atau sifatnya, kelakuannya menggoda. Tekan mati aku sifatnya, aduh, menyedihkan kalau model seperti ini. Tapi bagi kita hari ini, sementara firman Allah disampaikan, kita berjuang, kita bertumbuh, haleluya, kita masing-masing memperbaiki sifat kita, kelakuan kita, dan karakter kita yang tidak menyenangkan orang, lebih-lebih kepada Tuhan. Kita berkata kepada kelakuan kita yang tidak bagus, pergi engkau, saya mau belajar untuk memiliki kelakuan yang baik, yang menyenangkan orang dan menyenangkan Tuhan. Amin. Haleluya. Lalu dikatakan lagi bahwa firman Allah itu mendidik orang dalam kebenaran. Puji Tuhan. Firman Allah mendidik orang. Kata mendidik di sini yaitu ada guru. Guru itu adalah hamba Tuhan atau gembala. Mendidik seperti anak sekolah minggu ada PAUD, lalu meningkat TK, lalu meningkat SD, lalu meningkat dari SMP, lalu SMA, lalu sekolah tinggi dan seterusnya. Jadi kata mendidik di sini mengajar terus menerus selagi kita hidup, selagi kita diberikan Tuhan kesehatan dan kekuatan, kita mau diajar dikatakan untuk mendidik, untuk mengajar orang dalam kebenaran. Tidak pernah habis waktu. Oh saya kalau orang sudah sekolah tinggi, ya taruh kata dia sudah S1, dia ambil S2, iya boleh. Oh S3 boleh, tapi ada batas. Setelah itu ya mungkin dia bekerja. Tapi kalau soal kebenaran, kita harus terus dididik, terus diajar sampai mau menjemput kita, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita jangan bosan untuk terus dididik, kita jangan bosan untuk terus datang mendengarkan firman Tuhan. Malah saudara sekalian berdoa, Tuhan berikan hikmat marifat kepada gembala untuk menyampaikan kebenaran firman dari Tuhan. Sebab kalau Tuhan yang menyatakan kebenaran itu, maka kebenaran itu harus disampaikan melalui hamba Tuhan yang diberikan hikmat marifat dan pengurapan dari Tuhan, dan kita sebagai jemaat Tuhan terus dididik dalam kebenaran. Itu firman Tuhan, saudara. Ya. Lalu ada tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada pelayan pemberitaan firman Tuhan. Dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua. Ya, 2 Timotius 4 ayat 2 berkata begini. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ini firman Tuhan memberikan tugas kepada pemberita firman Tuhan. Beritakanlah firman. Dikatakan sih, sedialah baik atau tidak baik waktunya. Lalu saya cari di referensi yang lain, kamus dan Alkitab bahasa lain, lalu ada yang menerjemahkan begini. Beritakanlah firman Allah itu
Orang suka mendengar atau dia suka mendengar, beritakan. Dia senang ataupun tidak senang, si pembawa firman harus siap. Tidak nanti berkata, waduh, ini orang ini kayak nggak suka kalau saya berkhotbah begini, saya khotbah keras atau saya begini. Tidak. Orang mau terima ataupun tidak terima, orang suka ataupun tidak suka, orang senang ataupun tidak senang, Alkitab katakan beritakanlah firman. Nah ini saudara sangat menuntut kearifan dan pimpinan Roh Kudus sebagai pemberita firman. Seperti tadi saya kemukakan, ada orang yang dia lihat dulu, ya, waduh, ini yang datang orang penting, ini yang datang orang sufi, yang datang orang yang berduit. Waduh, kalau saya sampaikan menyatakan kesalahan orang dan khotbah dengan khotbah yang saya sudah sampaikan, nanti waduh bisa dia marah. Ya, lalu dia berubah. Saya sudah diundang. Waktu doa firman Tuhan, si gembalanya berbisik kepada saya, bro, jangan singgung. Ya, itu ada yang datang, orang penting, orang berpengaruh. Saya jadi bingung. Hanya tinggal beberapa menit saya mau khotbah. Saya sudah persiapkan khotbah bukan mendadak. Sudah dari kemarin dan sudah berdoa, bergumul untuk menyampaikan firman Allah. Lalu si gembala langsung bilang seperti itu. Jadi saya kacau. Waduh, ini bagaimana saya sampaikan firman Allah? Dia katakan tidak boleh yang keras-keras seperti ini. Ya. Nah, saudara, ini kita lihat. Satu waktu saya diundang satu pelayanan. Waktu diundang itu pertama kali, sebelum ibadah saya katakan kepada yang mengundang, aduh maaf ya, saya ini kebiasaan saya kalau khotbah keras. Karena kalau Roh Kudus itu mengurapi saya untuk menyampaikan, saya tidak bisa tahan. Saya harus sampaikan. Lalu si gembala dia tersentak dulu, dia pikir dulu, lalu akhirnya dia berkata, oh tidak apa-apa, bagus. Sebab selama itu saya tahu ya khotbahnya ya tidak keras. Nah saudara, lalu akhirnya saya khotbahkan sesuai dengan apa yang Roh Kudus berikan kepada saya untuk sampaikan. Saya tidak terpengaruh dengan apapun. Saya sampaikan firman Tuhan. Dan heran saya lihat sudah, dari awal firman Tuhan sampai habis firman Allah, jemaat sepertinya tidak berkedip mungkin, tapi mereka semua terfokus kepada pemberitaan firman Tuhan. Lalu setelah doa, Roh Kudus turun mengurapi, menguatkan firman Allah. Lalu mereka minta saya supaya saya terus setiap bulan minimal sekali untuk datang berkhotbah di sini. Dan mereka sangat suka biarpun keras seperti apapun. Saya bagus kalau seperti ini. Sebab saudara, gereja akhir zaman ini, kita sebagai anak Tuhan yang perlu kita harus berlomba-lomba itu mengejar kebenaran itu. Sebanyak-banyaknya kebenaran itu kita dapati, kita miliki. Sebab apa? Tuhan tidak lama lagi akan datang dan dia akan melihat bukan kekayaan, bukan dengan harta yang kita kumpulkan dalam dunia ini, tetapi nanti di akhirat seberapa banyak kebenaran yang kita sudah peroleh. Sebab seluruh kebenaran Allah itu, Wahyu 19 menerjemahkannya bahwa itu
kudus daripada Tuhan. Jadi perbuatan-perbuatan benar kita dari minggu ke minggu, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kita mendapatkan kebenaran firman Allah sama dengan kita menyulam lenan halus yang berwarna putih, dan nanti Tuhan akan berikan kita berkilau-kilauan yang ada kemuliaan dari Tuhan. Jangan berhenti di tengah jalan. Mungkin ada yang masih menyulam baru separuh. Waduh, kalau Tuhan datang masak pakai sulaman baju warna putih cuma separuh, Tuhan tidak akan terima. Tuhan akan menerima baju sulaman berwarna putih yang utuh, yang sempurna seperti keinginan daripada Tuhan. Jangan kita berhenti, sudah 75%, jadi sudah cukup bagi saya. Jangan, terus menerus sampai utuh, sampai sempurna pakaian putih kita. Bukan orang lain yang kerjakan, saya sendiri, saudara sendiri yang akan mengerjakan itu sampai menjadi utuh dan dikatakan penuh dengan kemuliaan berkilau-kilau. Jadi kita berpacu, Tuhan tolong saya. Hari Minggu saya dengar firman Allah, hari lain saya dengar firman Allah. Kita terima kebenaran itu, lalu itu yang akan membuat kita menyulam terus pakaian putih yang akan membawa kita kepada keselamatan. Beritakan firman Allah, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Lalu diulangi lagi, nyatakan apa yang salah. Pendeta jangan ragu, jangan takut menyatakan kesalahan. Kalau ada jemaat yang sudah salah, nyatakan, kau sudah salah. Ya, nyatakan. Ini firman Tuhan. Lalu dikatakan lagi, tegurlah, jangan takut untuk menegur. Seperti pagi hari ini kita sedang ditegur, sedang dinasihati oleh firman Allah. Lalu nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini tugas dari Bapak Tuhan, menyampaikan firman Allah ini. Sebab apa? Sebab nanti bahwa orang tidak akan suka lagi mendengar firman Allah yang adalah kebenaran Allah ini. Sehingga dikatakan di sini mereka tidak dapat menerima ajaran yang sehat. Ajaran sehat itu apa? Itu ajaran firman Tuhan seperti yang kita sudah ikuti tadi. Harus ditegur, harus dididik, harus dinyatakan kesalahan orang, beritakan firman Allah, senang ataupun tidak senang, sampaikan itu, nyatakan kesalahan orang. Kok nanti ada salahnya, dan sekarang itu sudah terjadi. Orang-orang tidak suka lagi mendengar firman Allah yang sehat. Lalu mereka memanggil guru-guru, bukan disebut hamba Tuhan, guru-guru yang pintar, mungkin berkhotbah, cuma belajar. Lalu mereka itu mungkin mempunyai sesuatu yang mereka sukai dalam dirinya, mereka undang untuk menyampaikan. Yang penting jangan beritakan firman Allah yang keras ya Pak. Yang penting jangan menegur-negur yang salah ya Pak. Yang penting jangan dikatakan seperti ini, yang baik bagus-bagus saja yang harus disampaikan ya Pak, yang indah-indah saja, yang berkat-berkat saja yang disampaikan. Nah ini yang disukai oleh sebagian orang Kristen. Nah ini sudah apa yang ditulis dalam Alkitab ini sudah berlaku di mana-mana. Jadi pendeta yang suka bawa firman Allah yang pedas, yang keras, itu seolah-olah disingkirkan. Tapi yang banyak itu yang suka bikin orang ketawa, suka orang bikin senang, suka orang sampai memuji-muji karena aduh hebat sekali. Kalau di dalam kitab Roma di situ ada
Firman Allah katakan, nanti aku pergi, lalu akan datang orang-orang yang mengaku membawakan firman Allah. Lalu mereka akan menipu orang-orang yang tulus hatinya dengan kata-kata yang manis di mulut mereka. Ini yang sedang terjadi. Yang pintar ngomong, yang manis membuatkan mereka terhibur dengan kata-kata yang indah-indah yang sudah dirangkai begitu rupa. Waduh, nah ini yang dicari. Saya berdoa, saudara, jangan sampai kita tergoda dengan hal seperti ini. Ya, malah saya minta saudara doakan terus saya supaya kalau boleh khotbahnya makin lebih keras lagi. Kalau keras itu berdasarkan firman Tuhan, ya tidak apa-apa. Sebab itu membawa kepada kebenaran. Kecuali dia khotbah dengan tujuan yang lain, ya hanya menembak seorang dua orang, baru itu nggak boleh seperti ini. Lalu dikatakan begini, mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga, bukan keinginan batin, bukan keinginan rohani, tapi cuma memuaskan keinginan kuping. Waktu mereka mendengar, aduh hebat sekali kata-katanya indah. Cuma sampai di situ, pulang sudah lupa lagi. Lalu dikatakan, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Kebenaran ditolak, mereka buang, lalu mereka menerima cerita-cerita yang dongeng-dongeng yang tidak bermanfaat secara rohani. Nah inilah saudara yang kita lihat di dalam firman Tuhan. Makanan yang disebut susu itulah banyak digemari oleh orang-orang sebagian Kristen, ya. Dan kita lihat di dalam ayat ini, Ibrani pasal 6, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih dan membedakan yang baik dan daripada yang jahat. Makanan keras di sini katanya adalah untuk orang-orang dewasa rohani. Kalau kita mau jadi dewasa rohani, apa yang kita cari, kita butuhkan, itulah makanan yang keras, itulah firman Tuhan yang tajam. Firman Allah mungkin pahit, firman Allah mungkin seperti palu, firman Allah seperti api sekalipun, kita katakan terima kasih firman Allah. Ini makanan kesukaan saya. Ini makanan yang keras yang akan membuat saya bertumbuh, haleluya, menjadi dewasa di dalam Tuhan. Sebab makanan yang keras itu dikatakan di sini adalah untuk orang dewasa. Saya berdoa dan berjuang di dalam doa Tuhan, kiranya semua jemaat Tuhan terus mengarah kepada kedewasaan penuh, kepada kesatuan iman, pengenalan tentang anak Allah, dan tingkat pertumbuhan yang sama dengan kepenuhan Kristus. Ini, tapi itu tidak akan kita sampai ke sana jikalau tidak ditunjang dengan makanan yang keras. Kalau hanya makanan lembut yang kita terima, kapan kita akan sampai ke sana? Tidak akan bisa. Makanan yang keras itu hanya untuk orang yang dewasa rohani. Jadi orang yang dewasa rohani justru mereka sangat suka, sangat senang. Oh, kapan firman Allah lagi akan disampaikan besok ya? Oh, biar keras lagi nggak apa-apa. Terus ada kerinduan, sebab makanan orang dewasa rohani adalah makanan yang keras, makanan yang lembut, susu, makanan orang duniawi yang tidak bertumbuh dan tidak berbuah-buah. Jadi saudara-saudara, makanan keras untuk orang yang dewasa yang karena mempunyai
panca indera yang terlatih dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Panca indera itu ya ada peraba, ada penciuman, ada perasa, lalu ada pendengaran, lalu ada penglihatan. Ya, jadi penglihatan mata itu adalah termasuk panca indera yang ada di dalam diri kita, Tuhan berikan kepada kita. Ya, panca indera penglihatan itu mata. Ini saudara-saudara, jikalau kita memiliki mata rohani bukan mata duniawi, maka ini kita akan selalu tahu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Hawa dia mulai dengan mata yang dia lihat buah di Taman Eden, lalu mereka jatuh. Istri Lut, Tuhan katakan berangkat kamu pergi, jangan tengok ke belakang. Ya, lihat ke belakang. Jadilah dia diantara pembantu daripada Elisa Gehazi. Dia berikan kekayaan yang diberikan oleh Jenderal Naaman kepada Elisa. Dia ini. Elisa katakan tidak, tapi dia kejar lalu dia ingin mendapatkan pakaian yang bagus-bagus, emas perak. Lalu Tuhan mengutuk dia, yaitu menjadi dusta istri dan semua anak-anak. Mana Raja Salomo yang sudah diurapi Tuhan, diberikan hikmat dan kekayaan, tapi Alkitab mengatakan dia jatuh dengan marah. Dia punya 700 istri dan punya 300 kuning, dan istri-istrinya itu membawa dia kepada penyembahan berhala. Wow, jadi Alkitab katakan seperti karena apa? Karena mata itu adalah pintu atau jendela daripada perbuatan dosa. Kalau mata kita tidak jaga dengan baik, maka mata ini Alkitab katakan tidak pernah puas. Ini mata ini, dia akan terus melihat, tidak akan puas melihat, dan tidak terkecuali dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan itu bisa tidak terkontrol lagi, tidak tersaring lagi. Makanya di dalam 1 Yohanes 2, yaitu ada keinginan mata dan keinginan daging. Keangkuhan hidup itu akan menjerumuskan kepada neraka. Jadi ini keinginan mata. Tapi orang kalau sudah dewasa rohani, maka ini mata rohaninya ini dia sudah terlatih. Dia lihat apapun yang menggoda, tidak. Dia lihat apapun yang mungkin dia sukai, tapi kalau aku turuti, aku bisa terjebak. Dia pergi ke mall, waduh, dia lihat lalu saya ingat kemarin ada berita istri dari seorang menteri yang sudah ditangkap KPK. Mereka belanja di luar negeri. Lalu katanya dia merasa dikhawatirkan ini habis, makanya dia beli harga yang mahal. Lalu dia sudah ambil, sudah habis duit. Lalu dia pakai kartu ATM dari suaminya yang berkaitan dengan bukan uang pribadi, tapi uang negara. Jadi disalahkan. Ini mata, keinginan mata. Seorang menteri yang sudah kaya, tapi tidak puas, istrinya juga begitu. Jadi ini keinginan mata. Makanya sekali. Tapi kalau sudah mata rohani kita sudah dewasa, apapun godaan itu kita tidak langsung tergoda. Tapi dulu ini bahaya atau tidak? Ini kebaikan atau tidak? Ini bisa mencelakakan atau tidak? Karena sudah
memiliki kedewasaan. Panca indera mata kita sudah terlatih. Dibuat apapun ini, kita sudah tidak terkalahkan. Iya. Saya pernah ceritakan, saya pergi ke Bangkok, saya cuma habis 100.000 rupiah. Iya, itu pun saya sesali juga. Ya, memang dibayar pulang pergi, makan minum hotel dibayar. Tapi saya tidak mau seperti beli ini, beli ini, beli ini, beli itu, beli ini. Tidak. Jadi saya lihat ke meja, wih bagus banget. Ya udah, karena mata saya beli. Sampai di sini saya cuci sekali, langsung dari astaga, nyesel juga. Nah ini banyak kali terjebak di situ, melihat barang ini, melihat barang indah. Kalau di etalase, kalau dipajang di mall, kelihatan bagus banget, bagus banget. Setelah di rumah sekali, aduh kenapa saya beli ini ya? Ini mana punya kerjaan? Ya, menjerumuskan. Tapi kalau mata kita sudah dewasa, panca indera kita dewasa, wani kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Lalu panca indera yang disebutkan sini adalah pendengaran, indera telinga. Telinga ini juga merupakan jendela di mana dosa bisa masuk, di mana kejahatan ini bisa masuk. Ya, hanya dengan mendengar kata orang, lalu apa yang orang katakan itu kita simak, dan ada yang langsung bertindak arogan, tidak pikir panjang, cuma karena mendengar kerusuhan, ya, baik yang antar geng, di antar desa, di kerusuhan dimanapun berada, berkelahian. Jangankan di jauh-jauh, di dalam rumah tangga saja, cuma karena salah dengar, ya, cuma salah dengar, akhirnya dibesar-besarkan, lalu jadi masalah. Banyak sekali masalah muncul, banyak sekali malapetaka datang, banyak sekali hal-hal yang merugikan datang, karena panca indera pendengaran ini ada istilah terlalu tipis. Baru dengar apa kata orang, belum dia pikir matang, dia belum cernakkan betul apa benar apa tidak, langsung bertindak. Oh begitu katanya, ya. Banyak sekali persoalan yang muncul, yang akhirnya mendapatkan suatu kerugian yang besar, lalu diusut, ternyata cuma sepele saja, salah dengar, salah orang mendengar. Itu pun di mana saja itu bisa terjadi. Dalam lingkungan keluarga, lingkungan tetangga kita, lingkungan sesama orang Kristen, lingkungan di dalam gereja. Kalau pendengaran kita tidak dewasa, waktu bahaya kita. Kata 1 bisa jadi 5, 5 bisa jadi 10, 10 bisa jadi selawet, dan seterusnya. Karena pendengaran ini. Tetapi kalau kita menjadi dewasa rohani, maka dikatakan dalam ayat ini, orang-orang dewasa karena mempunyai panca indera yang terlatih, sudah terlatih. Saya aminkan sekali firman Tuhan ini. Saya sangat setuju 100% firman Allah katakan ini. Karena saya sudah 40 lebih tahun di pelayanan di sini, sudah melewati begitu banyak masalah, tantangan, ujian, persoalan, dan lain-lain sebagainya. Lalu saya temukan bahwa kita sangat membutuhkan panca indera, telinga rohani, mata rohani yang dewasa di dalam Tuhan. Saya temukan pendengaran ini kalau dikontrol dengan bagus, dikontrol dengan baik, tidak akan mendatangkan mara bahaya, malapetaka, dan lain-lain sebagainya. Saya uji selama ini yang seringkali bikin kacau, seringkali bikin rusuh, seringkali mengundang banyak polemik dan
dan pendengaran. Tapi saya ulangi, kalau kita sudah dewasa rohani, kita tidak serta-merta melihat sesuatu, kita mendengar apa kata orang, langsung kita tidak berpikir panjang, langsung kita bertindak. Oh, menggonon jaleke ya, aduh kelewatan ini, langsung terus menerus. Cuma karena pendengaran ini yang belum dewasa. Kita perlu memiliki mata rohani yang dewasa, pendengaran rohani yang dewasa, sehingga apapun yang terjadi di sekitar kita, kita tidak langsung bertindak, kita tidak langsung memvonis, kita tidak langsung memberi hukuman, lalu mencelakakan banyak orang. Kita renungkan dulu. Saya sebagai gembala menyimpan begitu banyak sekali ya masalah-masalah daripada jemaat. Ada masalah yang boleh disampaikan, ada masalah yang hanya diketahui oleh gembala di berokan saya. Itu dicatat. Iya. Nah, ini sudah sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki kedewasaan rohani. Sebab saya ulangi lagi, makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, panca indera pendengaran yang terlatih, penglihatan yang sudah terlatih, tidak mau lagi terpengaruh dengan kata orang, dengan mata ini, sehingga kita langsung bertindak yang tidak lalu akan merugikan banyak orang, bahkan merugikan diri kita sendiri. Kalau kita sudah dewasa rohani, kita berkata, boleh kita dengar ini, boleh kita lihat ini, tapi kita berdoa sama Tuhan. Dan seringkali sudah apa yang kita sendiri dengar yang mungkin kita pikir itu benar, mungkin itu bisa membangkitkan emosi kita, mungkin bisa membangkitkan amarah kita. Tapi kalau kita sudah dewasa rohani, kita redam, itu tidak akan menghasilkan masalah. Tapi kita ikuti kemauan apa yang kita lihat dan kita dengar, dan mengakibatkan malapetaka dan kerusuhan dan seterusnya. Ini pengalaman saya ingin berikan kepada saudara. Harus kita memiliki panca indera pendengaran yang baik, penglihatan mata yang baik, karena sudah dewasa rohani. Jangan lagi seperti anak-anak kecil yang masih kecil, yang masih minum susu, apa yang dia dengar negatif atau positif dia langsung terus ngomongin, lalu menjadi besar dan seterusnya. Kita harus memiliki panca indera rohani yang utuh di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada kita 9 buah kudus yang terakhir dikatakan pengendalian diri, self control. Kita mampu mengontrol diri kita. Kita tidak langsung mendengar, langsung kita terbakar emosi kita. Tidak. Kita melihat itu apa, lalu langsung kita terbakar. Tidak. Kita periksa dulu. Kita memiliki kontrol di dalam diri kita. Alkitab kata, orang yang memiliki pengendalian diri yang kuat itu bagaikan kota benteng yang tidak akan roboh. Alkitab katakan. Tapi orang yang tidak memiliki pengendalian diri, Alkitab katakan ada 2 ayat dalam Amsal Sulaiman, mereka dikatakan seperti kota benteng yang roboh temboknya. Ini kita harus paham, sehingga merugikan pribadi, bisa merugikan keluarga, merugikan pekerjaan Tuhan, merugikan sebagai orang Kristen. Tapi kalau kita memiliki pengendalian diri, self control yang begitu kuat, kita sudah dewasa rohani, sehingga kita memiliki panca indera pendengaran yang kokoh, yang kuat, penglihatan yang tidak mungkin akan mudah tergoda. Maka kita akan menjadi dewasa benar-benar di dalam Tuhan, sehingga kita bertumbuh, berbuah 30 kali ganda, 60 kali ganda,
bahkan sampai 100 kali ganda. Tuhan memberkati kita masuk di dalam doa. Haleluya. Biarlah pada pagi hari ini kita minta Roh Kudus menguatkan kita, membangunkan kita. Kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, Dia memberikan kita pengertian, pengetahuan, Dia memberikan kita kekuatan untuk bisa kita hadapi semua. Haleluya.
Bapa. Ajarlah kami terus Tuhan, untuk kami selalu nahan yang keras buat kami ya Bapa. Itulah sebabnya Tuhan, kami sering kali nahan yang lembek-lembek Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Siang hari ini firman-Mu sudah menegur kami semua, agar kami boleh selalu makan makanan yang keras, firman-Mu yang keras Tuhan. Kami yakin, kami percaya minggu-minggu yang akan datang akan muncul lagi firman-Mu yang lebih keras lagi ya Tuhan. Itulah sebagai kesukaan kami semua ya Tuhan, supaya kami boleh diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua yang sudah menerima firman-Mu Bapa. Berkati juga Bapa Gembala kami yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, yang begitu indah buat kami semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau belajar Tuhan, hidup benar menurut firman-Mu ya Bapa. Bahkan taat semua seluruh firman-Mu ya Bapa, agar dan supaya kami boleh dibentuk dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami sudah mengucap syukur atas semua firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita